Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rajib Khan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu TQM atau Total Quality Management. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang pertanian modern, kita tidak bisa lagi hanya fokus pada produksi yang banyak, tetapi juga pada kualitas yang konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah konsep Total Quality Management atau TQM menjadi sangat relevan. Secara sederhana, TQM adalah pendekatan manajemen yang menempatkan mutu sebagai tanggung jawab semua pihak organisasi. Bukan hanya bagian kontrol kualitas di akhir proses. Dalam konteks pertanian, ini berarti bahwa mutu produk bukan ditentukan saat panen, melainkan dibangun sejak benih ditanam hingga produk sampai ke tangan konsumen. TQM mengajarkan bahwa kualitas bukan hasil kebetulan, tetapi hasil dari sistem yang dirancang dengan baik dan dijalankan dengan konsisten. Jadi kalau dalam GAP kita bicara tentang praktik baik di lapangan, maka dalam TQM kita bicara tentang sistem manajemen yang memastikan praktik baik itu berjalan sempurna setiap saat. Jadi konsep TQM sendiri sebenarnya berakar dari dunia industri manufaktur dengan tokoh-tokoh seperti Edward Deming, Joseph Hujuran dan Philip Crosby yang memperkenalkan prinsip continuous improvement dan customer satisfaction. Tapi seiring waktu, prinsip-prinsip TQM terbukti sangat fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai sektor, termasuk pertanian. Dalam sektor ini, kualitas produk pertanian tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis seperti kesegaran atau ukuran, tetapi juga oleh cara produk itu dihasilkan, apakah aman, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar mutu yang diakui. Jadi TQM dalam pertanian berarti mengelola seluruh proses produksi dengan orientasi mutu total, mulai dari input, benih, pupuk, air, dan prosesnya seperti budidaya, panen, pasca panen, hingga output itu kan menjadi produk, distribusi dan kepuasan konsumen. Jadi setiap tahap menjadi bagian dari sistem mutu yang saling terhubung. Kalau kita bandingkan, banyak usaha tani di Indonesia masih berjalan dengan pendekatan tradisional. Yang penting hasilnya banyak dan bisa dijual. Tapi dalam paradigma TQM, fokusnya bukan hanya pada hasil, melainkan pada kualitas proses. Karena TQM berasumsi bahwa produk yang baik hanya bisa lahir dari proses yang baik pula. Misalnya, petani yang menerapkan TQM tidak hanya memastikan pupuk diberikan tepat waktu, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya, mendengarkan umpan balik dari konsumen, dan memperbaiki proses tanam berikutnya. Dengan begitu, TQM mendorong munculnya budaya perbaikan berkelanjutan di sektor pertanian. Jadi pertanian tidak lagi bersifat statis, tapi selalu belajar dan beradaptasi. Inilah yang membuat sistem pertanian berbasis TQM lebih tangguh menghadapi tantangan, termasuk perubahan iklim dan fluktuasi pasar. Dalam konteks pertanian, TQM juga berarti melibatkan semua pihak dalam rantai nilai pertanian. Bukan hanya petani yang harus peduli pada mutu, tetapi juga penyuluh, pengumpul, pengolah, bahkan pengecek. Karena kualitas akhir produk pertanian merupakan hasil kolaborasi banyak tangan. Jika salah satu mata rantai bekerja tidak sesuai standar, maka seluruh sistem bisa gagal. Misalnya,
Petani sudah menanam dengan baik, tapi pengepakan dilakukan tanpa sanitasi, maka reputasi produk ikut rusak. Oleh karena itu, TKM menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan komitmen bersama terhadap mutu. Pendekatan ini sering disebut dengan Farm to Table Quality Assurance, yaitu sistem yang memastikan mutu dijaga dari lahan hingga meja makan konsumen. Salah satu pilar utama TKM dalam pertanian adalah orientasi pada kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Dalam hal ini, pelanggan tidak hanya berarti membeli atau eksportir, tetapi juga konsumen akhir yang menginginkan produk aman dan bergizi. TKM mengajarkan bahwa kebutuhan pelanggan harus menjadi titik awal dalam setiap keputusan manajemen. Misalnya, petani hortikultura yang memahami bahwa konsumen modern cenderung mencari produk bebas pestisida dan memiliki tampilan menarik, maka strategi budidaya harus disesuaikan dengan permintaan pasar itu. TKM mendorong petani untuk mengumpulkan umpan balik pasar, memperbaiki proses berdasarkan data, dan menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan usaha tani. Jadi mutu tidak hanya soal sertifikat, tapi soal kepercayaan yang tumbuh dan konsistensi. TKM dalam pertanian juga erat kaitannya dengan pengendalian proses. Artinya, setiap tahap produksi harus terukur dan dikontrol agar hasilnya konsisten. Dalam praktiknya, ini bisa berarti pengukuran pH tanah secara berkala, pemantauan suhu penyimpanan hasil panen, atau pencatatan penggunaan air dan pupuk dengan data yang lengkap. Petani bisa menganalisis sumber masalah dan memperbaikinya segera. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada intuisi atau kebiasaan lama. Menggantinya dengan keputusan berbasis data, TKM juga menekankan pentingnya standarisasi kerja agar semua anggota tim bertani dengan cara yang sama dan menghasilkan mutu yang seragam. Jadi kualitas tidak tergantung pada siapa yang bekerja, tapi pada sistem kerja yang diterapkan. Jadi aspek lain yang sangat penting dalam TKM pertanian adalah perbaikan keberlanjutan. Dunia pertanian sangat dinamis, cuaca, hama, pasar, dan teknologi terus berubah. Maka TKM mengajarkan agar petani tidak berhenti pada satu cara kerja saja. Evaluasi hasil panen, audit mutu, dan diskusi antar anggota kelompok tani menjadi sarana untuk menemukan hal-hal yang bisa diperbaiki. Kadang perbaikan kecil seperti mengubah waktu penyiraman atau memperbaiki tata letak gudang bisa berdampak besar pada hasil dan efisiensi. Filosofi ini dikenal sebagai Kaizen, yang berarti perbaiki sedikit demi sedikit tapi terus menerus. Dalam jangka panjang, petani yang menerapkan TKM akan memiliki sistem kerja yang semakin efisien, adaptif, dan tahan terhadap resiko. Kemudian, TKM juga menekankan keterlibatan penuh seluruh anggota organisasi. Dalam usaha pertanian ini berarti semua orang yang bekerja di lahan, dari pemilik, pekerja, hingga tenaga pasca panen, harus memahami peran mereka dalam menjaga mutu. Tidak ada pekerjaan yang dianggap sepele. Misalnya, pekerjaan yang membersihkan alat panen sebenarnya sedang berkontribusi pada keamanan pangan. Dengan cara pandang ini, TKM menciptakan budaya kerja yang partisipatif, di mana setiap orang merasa memiliki tanggung jawab dan kebanggaan terhadap hasil kerja mereka. Jadi manajemen mutu total akan hanya soal prosedur, tetapi soal membangun kesadaran kolektif
bahwa mutu adalah milik bersama. Dalam praktik di lapangan, TKM pertanian seringkali terintegrasi dengan sistem lain seperti GAP, HACCP, atau ISO 9001. Bedanya jika GAP fokus pada praktik budidaya dan HACCP pada pengendalian bahaya pangan, maka TKM mencakup keseluruhan sistem manajemen mutu organisasi. Ia menjadi payung besar yang menyatukan semua standar tersebut ke dalam satu budaya kerja yang konsisten. Artinya, TKM bukan kompetitor GAP atau HACCP, tetapi justru pelengkapnya. GAP memastikan praktik lapangan baik, HACCP memastikan keamanan pangan, sedangkan TKM memastikan keduanya berjalan dalam sistem manajemen yang terencana dan terus berkembang. Dengan pendekatan seperti ini, pertanian tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga membangun reputasi mutu jangka panjang. Jadi bisa kita katakan bahwa TKM dalam pertanian adalah perjalanan umum profesionalisme sejati di dunia pertanian. Ia menuntut komitmen, disiplin, dan budaya mutu yang tumbuh dari bawah. TKM bukan hanya tentang kontrol kualitas, tetapi tentang bagaimana setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap mutu dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan TKM, petani tidak lagi bekerja berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan sistem, dan ketika sistemnya kuat, hasilnya tidak hanya produk yang berkualitas, tetapi juga kepercayaan pasar dan keberlanjutan usaha tani itu sendiri. Maka jika kita ingin pertanian Indonesia naik kelas, TKM adalah kunci menuju pertanian modern yang sungguh adaptif dan berdaya saing global. Jadi kalau tadi kita sudah memahami apa itu TKM dan bagaimana konsepnya diterapkan dalam metode konteks pertanian. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang lebih konkret, yaitu tujuan dan manfaat penerapan total quality management di sektor pertanian. Banyak orang mengira bahwa TKM hanya relevan bagi industri besar atau pabrik makanan. Padahal justru di dunia pertanian, penerapan manajemen mutu total bisa membawa perubahan besar. Pertanian memiliki karakteristik yang unik, penuh ketidakpastian, sangat bergantung pada faktor alam, dan melibatkan banyak pihak dalam rantai produksi. Karena itu dibutuhkan sistem manajemen yang bisa menjaga kualitas di tengah kompleksitas tersebut. Tujuan utama TKM dalam pertanian adalah menciptakan budaya mutu yang menyeluruh, mulai dari petani, penyuluh, hingga pemangku kebijakan, sehingga setiap keputusan dan tindakan selalu berorientasi pada peningkatan kualitas produk, proses, dan layanan. Tujuan utama dari penerapan TKM di pertanian adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam dunia agribisnis, pelanggan bisa berarti konsumen langsung, eksportir, atau industri pengolahan yang membeli hasil panen petani. Mereka semua menuntut produk yang tidak hanya bagus secara fisik, tetapi juga aman dan konsisten mutunya. Dengan menerapkan TKM, petani dan pelaku usaha tani belajar memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih mendalam. Misalnya, konsumen Eropa lebih menyukai sayuran tanpa residu pestisida, sedangkan pasar domestik mengutamakan kesegaran. Dari pemahaman itu, sistem produksi kemudian disesuaikan dengan memenuhi harapan tersebut. Jadi orientasi TKM bukan hanya memproduksi barang, tetapi memuaskan pelanggan dan membangun kepercayaan jangka panjang. Karena dalam pertanian modern, kepercayaan pasar jauh lebih berharga daripada hasil panen sesaat. Tujuan kedua dalam membangun sistem pertanian yang efisien dan produktif melalui perbaikan berkelanjutan.
Dalam TKM, tidak ada proses yang dianggap sempurna, selalu ada ruang untuk diperbaiki. Dalam praktiknya, petani didorong untuk menganalisis hasil kerja mereka, mencari akar masalah dari penurunan hasil, atau menemukan cara agar penggunaan pupuk lebih hemat tanpa menurunkan kualitas. Misalnya dengan mencatat setiap kegiatan produksi. Petani bisa melihat bahwa penggunaan air yang berlebihan justru menyebabkan pembusukan akar, atau bahwa pergantian varietas tertentu meningkatkan hasil tanpa tambahan biaya besar. Melalui pendekatan ini, efisiensi meningkatkan dan pemborosan berkurang. TKM mengajarkan mirip doing the right thing right. Artinya, setiap kegiatan harus dilakukan dengan cara terbaik agar hasil maksimal bisa dicapai dengan sumber daya minimal. Tujuan ketiga TKM adalah menjamin konsistensi mutu produk pertanian dari waktu ke waktu. Dalam bisnis pangan, konsistensi adalah segalanya. Konsumen tidak mau membeli produk yang hari ini segar, besok layu, atau berbeda rasa setiap panen. TKM mengajarkan bahwa mutu yang konsisten hanya bisa dicapai jika prosesnya dikendalikan dengan disiplin dan standar yang jelas. Oleh karena itu, petani yang menerapkan TKM akan memiliki standar operasional atau SOP untuk setiap tahap produksi, mulai dari penanaman, pemupukan, penyiraman, hingga panen. Setiap anggota tim bertani harus memahami dan menjalankan SOP tersebut agar hasilnya seragam. Dengan cara ini, pertanian bisa berkembang dari sistem tradisional yang bergantung pada pengalaman individu menjadi sistem profesional yang berbasis data dan standar kerja. Jadi tujuan kelima TKM dalam pertanian adalah mengurangi resiko kegagalan dan meningkatkan kendali sistem produksi. Jadi pertanian sering dihadapkan pada berbagai ketidakpastian cuaca ekstrim, hama, penyakit, fluktuasi harga, dan kesalahan manusia. Dengan pendekatan TKM, risiko ini bisa diminimalkan melalui perencanaan yang sistematis dan pemantauan yang ketat, misalnya dengan mencatat data cuaca, penggunaan pupuk, atau tingkat serangan hama. Petani bisa memprediksi pola dan mengambil langkah preventif sebelum masalah membesar. Selain itu, TKM juga menekankan pentingnya root cause analysis. Cari penyebab utama masalah, bukan hanya memperbaiki gejalanya. Dengan begitu, setiap kegagalan diubah menjadi peluang belajar untuk memperkuat sistem ke depan. Inilah yang membuat TKM sangat kuat. Ia tidak menolak kesalahan, tapi mengelola kesalahan menjadi sumber pengetahuan. Manfaat penting lainnya dari penerapan TKM adalah membangun budaya organisasi pertanian yang partisipatif dan bertanggung jawab. Dalam sistem TKM, setiap orang di dalam organisasi memiliki peran dalam menjaga mutu, mulai dari petani, lapangan, mandor, pengelolaan gudang, hingga pimpinan kelompok tani. Semua terlibat dalam pengambilan keputusan, memberi saran perbaikan, dan melaporkan masalah yang ditemukan. Budaya ini menciptakan rasa memiliki sense of the ownership yang kuat terhadap hasil kerja. Petani tidak lagi hanya menjalankan perintah, tapi menjadi bagian aktif dari setiap sistem mutu. Setiap orang merasa terlibat. Komitmen terhadap kualitas meningkatkan rasa secara alami. Ini penting karena di banyak tempat masalah pertanian bukan terletak pada kurangnya teknologi, tapi pada lemahnya budaya kerja yang konsisten terhadap mutu. TKM juga memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi limbah pertanian. Karena TKM berbasis data dan evaluasi berkelanjutan, setiap input seperti pupuk, air, dan energi digunakan secara optimal sesuai kebutuhan.
Tidak ada lagi praktik semprot saja dan pupuk sebanyak-banyaknya tanpa perhitungan. Misalnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan air irigasi bisa dikurangi 20% tanpa menurunkan hasil panen, atau bahwa pemupukan berlebih justru menurunkan kadar gula buah. Informasi semacam ini hanya bisa didapat jika petani mencatat dan menganalisis data secara rutin, seperti yang ditekankan dalam TKM. Akibatnya, biaya produksi menurun, limbah berkurang, dan lingkungan tetap terjaga. Ini membuktikan bahwa mutu dan efisiensi bisa berjalan seiring dan bukan saling bertentangan. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian. Dalam era sekarang, kepercayaan adalah aset paling berharga. Konsumen ingin tahu dari mana produk berasal, bagaimana ia dihasilkan, dan apakah proses etis dan aman. Dengan menerapkan TKM, setiap tahap produksi terdokumentasi dan dapat ditelusuri. Jika ada keluhan, petani bisa menunjukkan bukti dan memperbaikinya dengan cepat. Transparansi seperti ini menciptakan kepercayaan yang sulit dibeli dengan iklan. Banyak merek agribisnis besar bertahan lama bukan karena harga termurah, tapi karena konsumen percaya pada konsistensi mutunya. Disinilah TKM berperan penting. Ia membangun kredibilitas jangka panjang yang menjadi populasi berkelanjutan. Sebagai kita bisa mengatakan bahwa tujuan dan manfaat TKM dalam pertanian tidak hanya berhenti pada peningkatan mutu produk, tetapi juga ada pada transformasi cara berpikir dan cara bekerja petani. TKM mengubah pertanian dari kegiatan yang berbasis kebiasaan menjadi kegiatan yang berbasis sistem, data, dan tanggung jawab bersama. Ia membantu petani bekerja lebih efisien, lebih terencana, dan lebih adaptif terhadap perubahan. Pada akhirnya, penerapan TKM akan menghasilkan 3 hal penting: produk yang unggul, petani yang profesional, dan sistem pertanian yang berkelanjutan. Inilah arah baru pertanian modern, bukan hanya mengejar hasil panen, tetapi membangun kualitas hidup, lingkungan, dan ekonomi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Oke teman-teman, setelah kita memahami tujuan dari manfaat TKM, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi penerapan total quality management dalam pertanian. Kalau diibaratkan, prinsip-prinsip ini adalah kompas yang menuntut petani dan pelaku agribisnis agar tidak tersesat dalam perjalanan menuju pertanian bermutu tinggi. Tanpa memahami prinsipnya, TKM bisa jadi hanya formalitas, sekadar slogan tanpa makna. Prinsip-prinsip TKM sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kalau benar-benar diterapkan. Ada beberapa prinsip utama yang diadaptif dari konsep manajemen mutu industri, kemudian disesuaikan dengan konteks pertanian, antara lain pada pelanggan, keterlibatan semua pihak, pendekatan proses perbaikan keberlanjutan, keputusan berbasis data, dan hubungan kemitraan yang paling menguntungkan. Keenam prinsip ini menjadi tulang punggung TKM pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Prinsip pertama adalah fokus pada pelanggan. Dalam pertanian, pelanggan bukan hanya pembeli produk, tapi juga masyarakat luas yang menikmati hasil bumi kita. Dengan berfokus pada pelanggan, petani akan berpikir dari sudut pandang konsumen. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka nilai sebagai kualitas, dan bagaimana produk pertanian bisa memberikan kepuasan maksimal. Misalnya, ketika konsumen menginginkan produk bebas pestisida, maka petani harus menyesuaikan metode budidayanya agar aman tanpa mengorbankan produktivitas,
Fokus pada pelanggan juga berarti memperhatikan umpan balik dari pasar, lalu menjadikannya dasar untuk memperbaiki proses produksi. Dalam dunia TKM, pelanggan bukan sekedar penerima hasil akhir, tapi partner dalam membangun mutu. Jadi setiap keputusan di kebun atau lahan harus selalu menimbang apakah ini membuat pelanggan lebih puas. Prinsip kedua adalah keterlibatan total seluruh anggota organisasi. Dalam konteks pertanian, ini berarti semua orang yang bekerja dari petani, buruh tani, penyuluh hingga pengelola distribusi memiliki tanggung jawab terhadap mutu. Tidak ada peran yang dianggap kecil. Misalnya, pekerja yang membersihkan alat semprot atau yang mengemas hasil panen berperan besar dalam menjaga keamanan pangan. TKM menuntut adanya partisipasi aktif dari semua pihak. Petani harus menciptakan suasana kerja yang terbuka di mana setiap orang bisa mengemukakan ide, memberikan masukan dan ikut memecahkan masalah. Dengan begitu, sistem pertanian menjadi lebih hidup dan dinamis. Dalam jangka panjang, keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki sense of the ownership terhadap hasil kerja dan menumbuhkan budaya mutu yang kuat di tingkat akar rumput. Prinsip ketiga adalah pendekatan proses approach. Dalam TKM, hasil akhir adalah cerminan dari proses yang dijalankan. Artinya, kalau ingin produk pertanian berkualitas, maka seluruh proses budidaya, pemeliharaan, dan pasca panen harus dikendalikan dengan baik. Pendekatan ini mengajarkan bahwa setiap tahapan dalam pertanian saling terhubung, dari pemilihan benih hingga pengiriman hasil panen. Misalnya, kesalahan dalam penyimpanan pupuk bisa memengaruhi kualitas tanam, dan penanganan pasca panen yang buruk bisa merusak produk yang sebelumnya tumbuh sempurna. Dengan memahami proses sebagai sistem yang saling terkait, petani bisa mengidentifikasi titik-titik kritis dan mencegah masalah sebelum terjadi. Pendekatan proses juga mendorong petani membuat SOP atau standar operasional prosedur agar semua kegiatan berjalan seragam dan terukur. Dengan begitu, kualitas tidak lagi bergantung pada siapa yang bekerja, tapi pada bagaimana sistem bekerja. Prinsip keempat adalah perbaikan berkelanjutan. Dunia pertanian penuh dengan perubahan, mulai dari iklim, pasar, hingga teknologi. Maka sistem manajemen mutu juga harus terus berkembang. Dalam TKM, tidak ada istilah sudah sempurna. Selalu ada hal yang ditingkatkan, sekecil apapun. Petani bisa mulai dari hal yang sederhana, seperti memperbaiki cara menyiram tanaman agar lebih efisien, memperpendek waktu antar panen dan pengemasan, atau menambah pelatihan untuk pekerja. Filosofi Kaizen dari Jepang sangat sesuai dengan semangat ini. Memperbaiki sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Dengan perbaikan berkelanjutan, pertanian akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman yang lebih siap menghadapi tantangan baru seperti perubahan iklim dan permintaan pasar ekspor yang semakin ketat. Prinsip kelima
Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting dari semua pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana cara menerapkan TGM di dunia nyata, di lahan pertanian, di penyimpanan dan jalur distribusi agribisnis. Konsep dari prinsip TGM akan terasa abstrak kalau tidak diikuti dengan strategi implementasi yang jelas dan terukur. Dalam konteks pertanian, implementasi TGM berarti mengubah cara yang biasanya hanya fokus pada hasil menjadi sistematis dan terencana dari awal hingga akhir. Kita tidak lagi sekedar menanam, memanen, dan menjual, tapi mengelola seluruh proses agar hasilnya konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Strategi penerapannya mencakup pembentukan komitmen organisasi, pemetaan proses produksi, pengembangan sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian mutu, evaluasi berkelanjutan, serta komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan strategi yang tepat, TGM tidak hanya menjadi teori di atas kertas, tapi benar-benar hidup di lapangan. Langkah pertama dalam strategi implementasi TGM adalah membangun komitmen manajemen dan budaya mutu di tingkat organisasi atau kelompok tani. Tanpa komitmen dari pimpinan, semua konsep TGM hanya akan menjadi formalitas. Pimpinan harus mampu menanamkan nilai-nilai mutu ke seluruh anggota, menjelaskan bahwa kualitas bukan hanya urusan kontrol di akhir, tapi tanggung jawab semua orang sejak proses dimulai. Dalam kelompok tani misalnya, ketua kelompok bisa mulai dari membuat visi bersama tentang pertanian bermutu dan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas mengevaluasi kualitas hasil panen. Komitmen juga harus diwujudkan dalam membentuk kebijakan, misalnya menetapkan standar minimum untuk pupuk dan pestisida, atau mengatur kebersihan di area penyimpanan. Dari sinilah TGM mulai terbentuk dari kesadaran kolektif bahwa mutu adalah bagian dari jati diri organisasi, bukan sekedar tuntutan pasar. Langkah kedua adalah melakukan pemetaan proses produksi. Dalam TGM, setiap kegiatan harus diketahui alurnya, dari input, proses, hingga output. Pemetaan ini membantu petani memahami di mana titik-titik kritis yang berpotensi menurunkan mutu dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Misalnya dalam produksi sayuran organik, titik-titik bisa terjadi pada penyiraman, penyucian, dan pengemasan. Dengan pemetaan proses, kelompok tani dapat membuat diagram alur sederhana yang menjelaskan siapa melakukan apa, kapan, dan dengan alat apa hasilnya. Semua kegiatan menjadi lebih terarah dan mudah diawasi. Selain itu, pemetaan membantu mempersiapkan audit mutu atau sertifikasi, karena menunjukkan bahwa sistem produksi dikelola dengan pendekatan proses. Strategi ini sederhana tapi sangat kuat untuk menciptakan transparansi dan efisiensi dalam manajemen pertanian. Langkah ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang mutu pertanian. Tidak peduli sebaik apa sistemnya, TGM tidak akan berjalan kalau manusianya tidak memahami dan menghargai kualitas. Oleh karena itu, pelatihan menjadi elemen kunci dalam implementasi